warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yaj'al 'alaina fid din min haraj. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di siang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita akan membahas tentang bagaimana integritas mukmin yang unggul. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita bicara muslim, seringkali kita dihadapkan dengan sebuah kemiskinan. Setiap kita berbicara tentang generasi muda Islam, selalu kita dihadapkan dengan sebuah keterbelakangan. Ketika kita berbicara tentang mal, kekayaan, kekuasaan, selalu kita berada di posisi terbelakang. Pertanyaannya adalah, kenapa kita mengalami hal-hal yang demikian? Salah satu jawabannya adalah karena kita tidak memiliki sebuah apa yang disebut dengan integritas mukmin yang unggul. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa integritas mukmin yang unggul? Yang pertama adalah manusia, seorang anak muda adalah seorang mukmin yang memiliki kekuatan akidah yang betul-betul kuat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Rasulullah ketika berada dalam periode Mekah tidak menyampaikan apapun kecuali akidah. Dan jangan khawatir orang luar, ketika akidah orang Islam itu kuat, tidak akan lahir sebuah radikalisme seperti definisi mereka. Karena dalam Islam dibentengi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak akan pernah kuutus engkau ke dunia Muhammad kecuali engkau memberikan kesejahteraan kepada siapapun. Bahkan kepada orang yang betul-betul tidak menyukai kita, dibentengi lagi oleh lakum dinukum waliyadin. Silahkan engkau menyembah agamamu, silahkan kau beribadah sesuai dengan agamamu, silahkan kau meyakini agama yang kau yakini, aku juga akan melakukan keyakinan kepada agamaku. Islam tidak akan pernah, orang yang memiliki akidah yang benar tidak akan pernah mengganggu orang lain. Jangan khawatir hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak benar ketika ada sebuah saran untuk mengurangi pelajaran akidah. Karena setiap manusia muslim yang akidahnya benar pasti akan memberikan kesejahteraan kepada manusia. Masa tidak percaya kepada Rasulullah? Rasulullah SAW manusia super dengan akidah yang super. Dan Rasulullah sangat penyayang kepada siapapun. Sampai-sampai Rasulullah pada waktu periode Madinah, ketika ada orang yang di luar Islam, mereka menyampaikan kepada orang-orang muslim, kalau engkau mengganggu kafir dhimmi, orang kafir yang tidak mengganggu kita, maka engkau sama dengan menggangguku. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang benar-benar punya akidah adalah orang yang betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Konstruksi pemikiran kita selalu harus diawali dari Allah. Kekuasaan yang kita miliki pasti datang dari Allah. Kekayaan yang kita miliki pasti datang dari Allah. Kesehatan yang kita miliki pasti datang dari Allah. Penyakit yang datang kepada kita pasti yang datang dari Allah. Apapun pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki akidah yang kuat, konstruksi pemikiran awalnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya dalam sholat selalu Allah memberikan porsi takbir yang begitu tinggi. Ketika mau rukuk takbir, iktidal takbir, sujud takbir, duduk takbir, berdiri lagi takbir. Allah ini cuma mengatakan, aku yang maha besar, aku yang maha tinggi, engkau maha lemah. Aku yang maha berkuasa, engkau maha tidak berkuasa. Aku yang maha kaya, engkau maha tidak kaya. Aku yang maha pandai, engkau tidak pandai. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kau hanya diberi ilmu yang sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika akidah kita betul-betul bagus, maka anak muda yang gagal dalam berusaha tiba-tiba menoleh ke atas. Allah yang menjadikan kegagalan ini, dan Allah tidak akan pernah menganiaya umatnya. Tiba-tiba ingat kepada sebuah ayat, fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan.
Setiap awal pasti ada akhir. Allah hanya mencoba. Maka anak muda yang tidak mudah putus asa adalah anak muda yang memiliki akidah yang kuat. Ketika 1 kali, 2 kali berjuang, 3 kali berjuang gagal, dia tidak mudah putus asa. Mengapa? Karena dia sangat tahu bahwa Allah melihat perjuangannya dan Allah akan memberikan hadiah terakhir dari perjuangannya. Pasti. Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wal awwalu wal akhiru, konstruksi akhirnya juga karena Allah. Maka ketika orang itu sudah duduk di singgasana, ketika orang itu sudah menemukan sebuah keuntungan dari usahanya, ketika dia sudah menemukan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah kepada Allah. Jadi konstruksi terakhirnya ini pun tidak akan pernah terjadi kalau Allah tidak akan memberikan. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki, terjadi. Jadi kedudukan yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki pasti datang dari Allah, dan Allah minta untuk syukur padanya. Allah sangat senang kepada orang yang bersyukur. Sampai-sampai Allah menjamin, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur akan aku tambah. Mudah sebenarnya sukses itu. Kalau engkau bersyukur akan aku tambah. Allah yang mengatakan itu. Kalau hari ini keuntungan kita 30 juta dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan kalau engkau bersyukur akan aku tambah. Kalau hari ini kita mendapatkan keuntungan hanya 300.000 dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau akan kutambah kalau engkau bersyukur padaku. Sampai-sampai Allah membenci orang yang tidak suka bersyukur. Man lam yashkur ala na'mai falyatlub rabban siwai. Barang siapa yang tidak mau mensyukuri nikmat yang telah aku berikan, sudahlah cari Tuhan yang lain. Enggak usah peduli kepada aku. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, orang yang memiliki integritas unggul sebagai seorang mukmin adalah orang yang memiliki akidah yang kuat. Yang kedua, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Engkau tidak akan sampai kepada titik optimum keimanan yang sempurna, tidak memiliki integritas keimanan yang sempurna, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai engkau menyayangi orang lain sama dengan menyayangi dirimu sendiri. Mari kita lihat konstruksi Al-Qur'annya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah menggunakan kalimat diawali dengan karena yakunu kauna, yang secara gramatika bahasa Arab dipastikan engkau. Makanya ketika Allah memastikan itu pasti menggunakan kalimat karena yakunu kauna. Idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Kuntum khairu ummatin, engkau dipastikan kata Allah, khairu ummatin, akan menjadi mukmin yang betul-betul unggul. Ukhrijat linnas. Yang pertama kriterianya adalah ukhrijat linnas, yang turun untuk mesejahterakan manusia. Maka Rasul menyampaikan, engkau tidak iman, tidak bagus imanmu, tidak akan sempurna imanmu sampai engkau menyayangi orang lain sama dengan menyayangi dirimu sendiri. Hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ketika agama ini diutus memang untuk mesejahterakan umat manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kekalahan kita adalah ketika kita sudah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan berhubungan dengan sosial itu tidak penting. Agama yang mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, engkau akan diciptakan oleh Allah sebagai sebaik-baiknya umat. Caranya bagaimana? Ukhrijat linnas, turun untuk kesejahteraan manusia. Tidak cukup. Makanya ketika ada seorang pemuda datang ke masjid tiap hari, kemudian ditanya oleh Rasulullah, engkau dari pagi di masjid? Iya ya Rasul. Besoknya dia tanya lagi, engkau dari kemarin ke masjid? Iya ya Rasul.
1 minggu lagi ditanya, engkau tiap hari ke masjid dari pagi sampai sore? Iya ya Rasul, saya ingin masuk surga ya Rasul. Lalu yang memberikan makan anak istrimu siapa? Yang memberikan anak istri saya Rasul, saudara saya jual kayu di pasar. Apa kalimat yang datang dari Rasulullah? Yang masuk surga duluan bukan dirimu. Yang masuk surga duluan adalah saudaramu yang jual kayu di pasar itu. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukan mukmin yang cerdas kata Rasulullah. Mukmin yang akyas itu, mukmin yang cerdas itu adalah mukmin yang pandai memberikan investasi hidupnya untuk kebaikan di akhiratnya. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri khas yang kedua, orang yang memiliki integritas mukmin yang unggul adalah orang yang memiliki kepedulian sosial. Dan jangan khawatir, setiap apa yang kita berikan kepada orang lain pasti kembali kepada kita. Sampai-sampai Allah dalam hadis qudsi menyampaikan, sebenarnya ketika engkau berbuat baik kepada orang lain, kau berbuat baik kepada dirimu sendiri, kata Allah. Mengapa? Karena setiap kebaikan pasti akan dikembalikan. Mari kita lihat konstruksi surat Al-Baqarah itu. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap satu kebaikan akan dimunculkan 7. Dari 7 akan muncul lagi 100. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa itu maksudnya ya Rasul? Kalau engkau sedekah 1 dinar akan dikembalikan 7 dinar. Kalau kita sedekah 1.000 rupiah akan dikembalikan 7.000 rupiah. Kalau kita sedekah di masjid 1 juta akan dikembalikan 7 juta. Kalau kau bangun panti asuhan 10 juta, engkau akan dikembalikan 70 juta. Konstruksinya matematis sekali. Dikalikan 7 kali lipat. Dan Allah la takhliful mi'ad, tidak mungkin akan mengingkari janjinya. Cuma kapan? Allah yang paling tahu kapan mengembalikan apa yang kita perbuat. Tiba-tiba ketika kita dewasa, anak muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba dukungan begitu besar. Orang tiba-tiba membiayai bagaimana kita harus naik ke atas. Orang lain tidak perlu disuruh menginfakkan hartanya untuk kita. Ternyata ketika kita muda dulu berbuat baik kepada orang lain, ditebusnya pada usia kita 40 tahun, dan Allah mentakdirkan kita jadi bupati dan kita tidak punya dana sama sekali. Tiba-tiba orang-orang yang kaya itu menginvestasikan untuk kebaikan kita. Allah mengembalikannya. Yang ketiga, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu linnas minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat akan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, konstruksi bangunan manusia adalah menjadikan khalifah. Maka kita harus menguasai dunia. Orang Islam harus kaya, orang Islam harus punya kedudukan, orang Islam harus punya pengaruh. Dan ini yang kemudian kadang-kadang ditinggalkan oleh orang Islam. Cukup dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, cukup dengan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dianggapnya sudah cukup. Allah menentukan manusia itu sebagai khalifah. Siapa khalifah? Orang yang bertanggung jawab bukan hanya kepada dirinya, tapi bertanggung jawab kepada orang lain. Bagaimana kita bisa bertanggung jawab kepada tetangga kita yang miskin? Bagaimana kita bertanggung jawab kepada masjid yang belum dibangun? Bagaimana kita bisa bertanggung jawab kepada anak-anak jalanan Islam yang belum bisa kuliah kalau kita tidak kaya? Dan bagaimana kita bisa menyuruh orang-orang di mal pakai jilbab kalau kita tidak memiliki policy? Kita hanya mengatakan tidak berjilbab dosa, pakai pakaian rok mini dosa. Apa kata mereka? Saya butuh perut kenyang, dan direkturnya yang tidak membolehkan. Tapi ketika kita jadi seorang direktur di sebuah perusahaan besar, cukup dengan sebuah kalimat yang kecil, seluruh karyawan harus memakai pakaian muslim. Selesai. Mengapa? Karena kita punya porsi yang kuat, punya power yang kuat. Itulah sampai-sampai Rasulullah mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbul minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Mukmin yang kaya lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang miskin.
Mukmin yang jadi bupati lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang tidak memiliki kedudukan. Mukmin yang jadi presiden lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang tidak jadi apa-apa. Maka kalau ingin dicintai oleh Allah, jadilah menteri, jadilah presiden, jadilah bupati, rebut seluruh kekuasaan kita. Kita hanya menjerit ketika sekian banyak polisi, kebijakan yang tidak mendukung nilai-nilai agama. Kita hanya bisa berteriak. Sementara kita satu dengan lain saling curiga. Hanya perbedaan paham sedikit, kita tidak saling mendukung. Lebih mendukung orang luar. Lalu kapan kita bisa kuat? Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashudduhu ba'duhu ba'duh. Kalau ingin menjadi manusia unggul, adalah mukmin yang bersatu antara satu yang lain. Rasulullah hebat ketika mengatakan kal-bunyan seperti bangunan. Apa filosofi bangunan? Bangunan itu kumpulan dari sekian banyak perbedaan. Saya ulangi, kumpulan dari sekian banyak perbedaan. Itulah bangunan. Kalau batu ditumpuk tidak akan menjadi masjid. Kalau pasir ditumpuk tidak akan menjadi rumah. Kalau semen ditumpuk tidak akan menjadi bangunan. Bangunan ketika ada pintu yang beda dengan mimbar, ketika ada lantai yang beda dengan genteng, ketika ada ventilasi yang beda dengan komponen yang lain, maka perbedaan sebuah keniscayaan. Sampai-sampai Rasulullah menangis ketika turun sebuah ayat, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila. Ada langit, ada bumi, kata Allah. Ada siang, ada malam, kata Allah. Ingin memberitahukan kepada manusia bahwa manusia pasti berbeda. Kalau di masjid ini ada 100 orang, ada 100 pemikiran. Kalau di rumah kita ada 10 orang, ada 10 pemikiran. Siapa orang yang hebat? Mengapa Rasulullah sampai menangis ketika datang ayat ini? Karena Rasulullah tahu bahwa perbedaan itu dijadikan sebuah proposal untuk membuat sebuah perpecahan. Umat Islam di Indonesia hampir 90%. Tapi kenapa umat Islam yang betul-betul kuat Islamnya, yang bukan Islam KTP, tidak menduduki tempat strategis? Karena kita tidak bersatu. Toko Pak Haji Maghfur tidak pernah berkembang karena kita suka beli di toko-toko mall yang miliknya orang lain. Padahal kunci dari ekonomi adalah konsumen. Dan konsumen terbesar di Indonesia adalah konsumen muslim. Kalau seorang muslim memberi sesuatu di tempat orang yang seakidah, maka semua orang luar yang ada di Indonesia akan gulung tikar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bangga ketika bawa kresek dari mall-mall besar. Kita tidak pernah bangga ketika beli dari Bu Sri, Bu Fatimah, Bu Abdul. Makanannya sampai basi karena kita tidak membeli tempat mereka. Hanya karena lebih mahal 5.000 rupiah, mereka tidak membelinya. Penjual bensin di depan kita mati sekarat karena tidak ada yang beli. Lupa bahwa membeli 1 liter, 2 liter di tetangga kita adalah sebuah pekerjaan mulia. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap manusia adalah pemimpin. Memimpin dirinya dan memimpin orang lain yang ada di sekitar kita. Dan kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Allah bukan membuat sebuah kebetulan ketika tetangga kita miskin. Bukan sebuah kebetulan ketika tetangga kita anaknya tidak bisa sekolah, kemudian didekatkan, didempetkan dengan rumah kita. Bukan kebetulan, disengaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Otak kita diasah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tiap hari kita bisa memberikan sedekah dengan cara cepat. Didekatkan kita dengan orang miskin. Bagaimana agar jalan kita lebih dekat dengan surga. Didekatkan kita dengan janda tua yang tidak bisa makan. Rasul tiba-tiba menyampaikan, engkau tidak beriman kalau engkau bisa tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetanggamu tidak bisa tidur dalam keadaan lapar.